rider-rider MotoGP ini padat banget jadwalnya dan mereka tuh kalau dihitung-hitung mereka itu bener-bener banyakan di jalan daripada di rumahnya, banyakan ketemu timnya daripada banyakan ketemu keluarganya. Ya loh, makanya salah satu topik yang mau kita bahas hari ini adalah tentang pedok karena ini bener-bener penting banget dan ini menjadi bisa dibilang nih kayak rumah kedua buat mereka sih sebetulnya. Hai, selamat datang di Pedok Talk bersama aku Lucy Wiryono. Hari ini kita mau ngomongin apa? Tenang, aku tahu banget sebetulnya liburan masih lama ya kan. Winter break masih sangat amat lama karena mereka masih mau liburan Natal dulu, libur tahun baru sama keluarganya. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan karena sebetulnya menghadapi musim 2023, rider-rider MotoGP ini padat banget jadwalnya dan mereka tuh kalau dihitung-hitung mereka itu bener-bener banyakan di jalan daripada di rumahnya, banyakan ketemu timnya daripada banyakan ketemu keluarganya. Ya loh, makanya salah satu topik yang mau kita bahas hari ini adalah tentang pedok karena ini bener-bener penting banget dan ini menjadi bisa dibilang nih kayak rumah kedua buat mereka sih sebetulnya. Nah, pedok ini apa? Nah, jadi gini, pedok talk seperti nama YouTube aku, ini banyak banget orang yang sering dengar tapi sebenarnya nggak tahu pemahamannya apa. Setupnya juga seperti apa. Nah, pedok ini sebetulnya adalah gampangnya nih area yang menjadi tempat penyelenggaraan si MotoGP ya semua tuh ya sirkuitnya ya terus udah gitu di kanan kirinya itu banyak banget sarana-sarana penunjangnya ya buat si rider, buat tim, buat tamu, buat semuanya. Nah, kita akan bahas satu-satu, oke? Nah, kalau kita mau ngomongin tentang pedok, sebetulnya area ini tuh bisa dilewati menjadi traffic untuk berapa orang? 3.000 orang. Berapa? 3.000. Ya betul, ini termasuk ridernya, timnya, Dorna, penyelenggaranya kan. Terus udah gitu perusahaan-perusahaan seperti Ohlins, Michelin, terus yang sponsor-sponsor juga tentunya banyak juga. Tamu, jurnalis, banyak banget deh. Pokoknya lalu lalang di pedok tuh kurang lebih ada 3.000 orang. Terus gimana caranya Mbak supaya bisa masuk ke pedok? Itu caranya gimana? Ada yang namanya corresponding pass. Jadi kita tuh kemarin kayak waktu aku mau liputan di Mandalika, nah itu aku harus memasukkan data-data aku karena dikirimin sama Dorna emailnya, kita harus reply dengan memberikan data-data yang sangat lengkap. Termasuk juga paspor, terus waktu itu juga ada kartu vaksin segala macam. Jadi mereka harus memastikan bahwa semua yang sudah divaksin itulah yang boleh masuk ke area pedok. Nah terus istilahnya tuh apa ya gampangnya akreditasi lah. Nah jadi dari situ nama kita udah masuk, data kita udah masuk, dari pihak Dorna, dari pihak IRTA udah tahu juga bahwa oh ya udah ini namanya Lucy Wiryono udah masuk, semua datanya lengkap, ya oke boleh masuk, akreditasinya udah aman. Nah terus si pass ini, passnya corresponding pass ini juga ada dua tipe. Jadi satu ada yang permanent pass. Nah ini berlaku selama 1 tahun alias 1 musim. Jadi itu bisa dipakai untuk ya udah di mana aja selama bisa berlangsung MotoGP. Jadi kayak misalnya tahun 2023 nanti ada 21 seri gitu kan. Nah dia bisa masuk di mana aja tanpa harus mengurus lagi akreditasinya di setiap race yang berlangsung. Sementara ada juga corresponding pass yang hanya berlangsung di satu event. Jadi kayak misalnya kemarin aku di Mandalika, ya hanya berlangsung di Mandalika aja. Abis itu kalau aku mau lanjut nonton di mana? Sepang gitu liputan nggak bisa. Aku harus ngurus lagi akreditasi yang berbeda untuk satu event tersebut gitu. Nah terus akses ini juga beda-beda, ada tingkatannya. Jadi bukan berarti udah bisa masuk pedok, udah punya akreditasi, kamu bisa masuk kemana aja, enggak. Jadi itu ada tingkatannya. Tidak semua daerah itu bisa dimasukin gitu. Ada daerah-daerah yang restricted gitu, yang hanya personel tertentu yang boleh memasuki. Nah, kalau disiapinnya kapan? Nah ini proses yang aku seneng banget dan aku seru banget ngelihatnya. Dan ini impian aku banget untuk bisa nonton langsung persiapan bikin pedok setup tuh kayak apa. Karena kalau yang di Eropa itu beda banget loh sama apa yang mereka siapkan di Asia. Jadi aku tuh pengen banget bisa lihat langsung entah mungkin di Catalunya atau di Jerez atau di Mugello gitu. Karena pengen lihat si truk-truk gedenya itu. Jadi kalau truk-truk gedenya itu masuk ke sirkuit kalau nggak salah mereka tuh dari hari Rabu. Hari Rabu mereka udah standby tuh di depan. Terus udah gitu begitu hari Rabu jam 8 pagi dibuka, gerbangnya mereka langsung masuk terus langsung parkir di tempat yang sudah disediakan. Jadi biasanya memang udah ditentuin tuh sama IRTA. Ini
lokasi buat timnya Yamaha, ini lokasi buat timnya Honda, ini lokasi buat KTM, Ducati dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semua udah masing punya kafling gitu deh. Nah, mereka parkir di situ kemudian udah mulai disiapkan. Nah, susunan yang masuk ini juga nggak sembarangan, bukan berarti oke, aku udah sampai duluan aku boleh masuk. Gak gitu juga. Itu ada susunannya ternyata. Jadi yang pertama boleh masuk adalah kendaraan MotoGP, tim trucks, kendaraan hospitalities, kemudian diikuti sama kendaraan-kendaraan Moto2 dan juga Moto3. Dan masing-masing tim ini juga punya luas daerah yang tadi aku bilang kafling, ini udah ditentukan. Jadi kalau dulu itu sebelum pandemi kita tahu beberapa rider tuh bahkan punya motorhome-nya sendiri. Tahu motorhome kan? Jadi yang mereka tuh bisa punya kayak apartemen kecil lah di dalam truk itu. Ada tempat tidur, ada dapur, ada kamar mandi, segala macam. Jadi biasanya si rider tuh memang akan beristirahat di situ. Dan kalau bawa keluarganya kayak waktu itu Maverick Vinales pernah tuh gitu kan, bawa Nina dan juga istrinya untuk bobo di motorhome-nya dia. Tapi sekarang nggak semua sirkuit rider-rider ini bisa membawa motorhome-nya sendiri karena sirkuit itu luasnya juga beda-beda, terus area paddock itu juga beda-beda. Jadi biasanya itu dikondisikan tergantung gimana luas si penyelenggara MotoGP itu, oke? Nah itu tadi kita udah ngomongin tentang paddock secara keseluruhan. Sekarang kita lihat ada apa aja di dalamnya. Yuk. Nah sekarang kalau paddock secara keseluruhan udah, sekarang ada area apa aja di dalam situ? Di dalam situ ada area hospitalities. Bukan hospital rumah sakit ya, hospitalities itu artinya daerah buat ramah tamah, buat daerah hore-hore lah, banyak makanan enak biasanya di situ. Jadi hospitalities ini adalah bisa dibilang salah satu daerah yang paling sibuk di paddock karena apa? Rider, keluarganya, terus teman-temannya mungkin undangan-undangannya semua dijamu di sini. Dan selama race weekend kalau di Eropa mereka tuh tinggalnya nggak di hotel loh, jadi mereka tuh tinggalnya di situ di motorhome-nya. Dan area ini digunakan untuk benar-benar mengentertain tamu-tamu dan juga klien-klien di situ. Jadi makanya kadang ada yang bikin party segala macam. Pokoknya makanan-makanan, minuman dan kalau mau kumpul-kumpul meeting juga bisa dilakukan di situ. Nah, setelah hospitalities ada medical center. Ini aksesnya selalu paling bagus di sirkuit manapun. Ya iyalah, ini penting. Karena kalau rider yang habis crash misalnya mereka akan langsung dibawa ke medical center. Kan kita suka lihat tuh kalau ada red flag atau apa, rider taken to the medical center. Nah, di medical center itu biasanya mereka akan melakukan pengecekan dan juga kalau ada treatment ya udah di situ juga akan dilakukan. Nah, setelah medical center kita pindah dulu. Selanjutnya ada race direction. Nah, ini ada kantornya sendiri dan ini salah satu tempat yang restricted, nggak semua orang boleh masuk. Nah, race direction ini di situ akan kita lihat banyak tuh layar-layar segala macam ya, screen di mana si race direction tuh bisa lihat, oh ini si Fabio Quartararo ini udah berapa kali nih exceeding track limit misalnya. Ini dia harus dapat penalti apa. Nah, semua itu akan kelihatan di situ. Ini ruang kerjanya Mike Webb lah. Nah, di situ ceritanya. Dan semuanya benar-benar dipantau saat di track itu lagi ada kualifikasi, lagi ada free practice, apalagi race ya kan. Itu semua benar-benar jadi kunci untuk menentukan semuanya. Terus ada juga TV compound. Nah, TV compound ini apa sih? Ya buat media-media tentunya. Jadi semua media itu ada di situlah pokoknya. Kalau misalnya kita mulai tayangan MotoGP tuh, nah ini bukan buat tayangan di TV-TV yang lain gitu ya, tapi kalau misalnya dari satelitnya Dorna itu yang kalian lihat, wah ini ada grafis ini apa segala macam. Nah itu di ramunya di situ. Ingat kan yang aku pernah datang? Nah itu di situ yang aku pernah masuk. Itu namanya TV compound. Dan ini juga nggak semua orang boleh masuk karena itu beneran dapurnya Dorna banget untuk menyajikan tayangannya yang ditayangkan ke seluruh dunia. Dan menariknya adalah biasanya race-nya dimanapun yang melakukan grafis nih, jadi misalnya Peko Bagnaia kecepatannya motornya 300 sekian kilometer per jam, itu orangnya nggak di sini, orangnya tuh ada di Spanyol. Jadi mereka harus koordinasi, misalnya kayak kemarin di Mandalika, mereka harus koordinasi sama yang di Spanyol karena mereka yang akan masukin data-data itu. Gila banget ya. Nah, selanjutnya ada technical suppliers.
technical suppliers ini ada tempat sendiri. Jadi kayak Michelin gitu, dia pasti akan punya tempat yang spesifik khusus untuk ya nyiapin semua ban-bannya. Ollins pun juga dia punya tempat sendiri. Jadi tires, parts, gears itu semua ada tempatnya sendiri. Dan selanjutnya yang penting juga ini adalah sarana media center. Semua jurnalis di seluruh dunia yang mau meliput MotoGP itu ada tempatnya sendiri. Nah di situ di media center biasanya lengkap. Kalau di Phillip Island kayak waktu aku pernah ke sana itu udah dikasih tahu tuh. Jadi di meja udah disiapin ini hasil kualifikasi, datanya segala macam, catatan waktu. Terus nanti biasanya di jam-jam tertentu rider juga akan datang. Jadi misalnya Alex Rins datang, dia akan media debrief abis sesi free practice gitu. Dia akan datang dan biasanya akan ditulis nanti Alex Rins akan datang jam segini, Pecco Bagnaia akan datang jam segini, atau Taka Nakagami akan datang jam segini. Kita tinggal nungguin aja di situ. Atau kalau mau janjian langsung, private interview juga bisa. Tapi yang pasti di media center ini biasanya rider-rider itu pasti akan datang ke sana kayak gitu. Nah, udah lanjut. Aku juga mau cerita bahwa di pedok itu juga ada etikanya. Kalian tahu gak sih? Jadi nggak sembarangan loh. Etika itu di pedok, aku ceritain ya, aku juga baru tahu. Jadi etika pedok itu ternyata setelah jam 9 malam tidak boleh ada yang menyalakan mesin di pedok. Kalau misalnya ada hal yang memaksa, misalnya aduh tapi ini kayak emang harus dites deh sekarang karena nggak ada waktu lagi. Itu boleh tapi dilakukan di pit lane, tidak boleh di pedok. Dan itu pun nggak boleh lewat dari jam 00.00, nggak boleh lewat dari tengah malam. Jadi sebetulnya ada etikanya, ada peraturannya bahwa tidak boleh ada suara mesin dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi hari berikutnya. Itu etikanya. Kemudian etika selanjutnya, ini kan soalnya berisik ya kalau motornya MotoGP kan tahu sendiri suaranya keras banget. Etika selanjutnya adalah tidak boleh berkendara, kan mereka suka pakai skuter tuh kemana-mana atau naik macam-macam sih gitu, naik sepeda lah segala macam. Nggak boleh berkendara tanpa baju. Jadi nggak boleh tuh lepas kaos segala macam tuh mereka nggak boleh. Terus nggak boleh juga gantung baju meskipun abis kehujanan bajunya dijemur-jemur gitu gantung-gantung di area pedok nggak boleh. Bikin jemuran sendiri apalagi nggak boleh. Terus nggak boleh makan dan minum di luar daerah yang sudah ditentukan. Ya kalau mau makan minum itu di hospitalities aja gitu. Itu udah ada tempatnya sendiri gitu ya. Nah terus ini juga menjadi, kayaknya ini peraturannya juga belum lama apa udah lama ya, aku juga nggak ngeh loh. Karena baru banyak diekspos beberapa tahun terakhir ini. Jadi rider-rider itu kalau lagi press conference di hari Kamis, mereka tidak boleh nggak boleh pakai celana pendek. Jadi kalau misalnya datang ke sini dengan celana pendek, oke, boleh tolong daripada nggak boleh ikutan press conference, pinjem celana orang boleh. Dan itu pernah terjadi pada Fabio Quartararo, Marc Marquez juga pernah ditegur gara-gara dia pakai celana pendek, nggak boleh ya. Kita lanjut ya, kita lanjut kemana? Flow-nya dong, sebelum rider-rider ini turun ke track, ada flow-nya, ada, tar ya. Kita lanjut ya, jadi tadi aku udah jelasin detail banget tentang apa saja yang ada di pedok, terus udah gitu, kalian juga tentunya kayaknya penasaran kan, kalau rider tuh kan katanya tidurnya di motorhome, terutama kalau lagi di seri Eropa gitu kan. Mereka begitu bangun tidur mereka ngapain ya? Ada ceritanya. Jadi begitu mereka ting wakernya nyala, mereka langsung bangun. Aku kemana ya? Aku di motorhome. Biasanya mereka akan datang ke tempat fisioterapi dulu, tempat fisioterapi dan medical service. Nah, ini tergantung, ada yang bisa bawa sendiri, ada yang sudah disediakan sama pihak penyelenggara. Nah biasanya kalau mereka bangun-bangun, apalagi kalau mungkin kemarinnya habis crash atau apa, aduh ini kok tangan aku yang ini kanan rasanya agak tight ya, agak kaku ya, kok badan aku yang ini kenapa ya gitu. Nah biasanya mereka akan dilakukan terapi dulu di situ. Nah setelah terapi mereka biasanya akan langsung menuju ke tempat helm. Mereka akan coba segala macam, terus gitu lihat kondisi cuacanya kayak apa. Kalau misalnya hujan, visornya mereka minta yang clear, minta diganti segala macam. Nah itu mereka akan ke situ. Abis dari tempat helm kemana? Mereka akan ke tempat leather dan juga boots. Jadi mereka akan pakai tuh baju balapnya, terus itu bootsnya kayak apa.
Baru nggak ya? Selalu baru sih. Jadi itu memang salah satu keasikan menjadi rider MotoGP ya, karena sponsornya banyak. Banyak yang pengen sponsorin leather dan juga boots dan juga helmnya kan. Nah kemudian abis dari situ dia akan langsung menuju ke hospitality untuk apa? Ya makan, kopi, gitu-gitulah. Nah abis itu baru dia menuju ke boxnya dia. Box itu yang kita suka lihat tuh kalau misalnya contoh si Pecco Bagnaia lagi ngobrol sama sebelahnya ada Gabarini gitu kan. Nah itu kan mereka udah siap-siap tuh, udah mau siap-siap free practice, udah mau siap-siap warm up mungkin atau udah mau siap-siap race. Nah itu di box itu. Nah itu tadi flow untuk si ridernya. Mekaniknya ngapain? Mekaniknya kalau bangun tidur nggak ke fisioterapi dulu, langsung ngambil parts. Kalau mereka langsung itu kerjaannya. Jadi mereka biasanya akan menyediakan servis untuk motor di pedok. Apa aja servisnya? Ya fitting si ban, terus udah gitu suspension juga, itu kerjasama sama pihak Öhlins ya. Jadi pasti kalau kalian lihat ya, di box itu ada orang yang pakai seragam Öhlins, ada orang yang pakai seragam Michelin. Jadi masing-masing tim itu pasti mereka punya orang-orang dari Öhlins untuk suspensi dan juga ban dari Michelin untuk memantau dan juga mengkonsultasikan pilihan suspensi dan juga pilihan bannya. Termasuk juga si mekanik ini akan menyediakan brake replacement, service semua deh total pokoknya. Nah setelah itu baru deh mulai tuh sesi free practice, sesi sprint race nanti di MotoGP 2023 ya kan, dan juga sesi race-nya sendiri. Jadi itu tadi aku udah cerita, mudah-mudahan semua visualnya juga bisa memberikan gambaran kepada kalian bahwa gimana sih sebetulnya mengatur MotoGP pedok itu sangat tidak mudah. Dan memang ada perbedaan di antara kalau lagi seri di Eropa sama seri di Asia, karena kalau di Asia nggak mungkin dibawa tuh yang truk-truk gede itu. Jadi mereka biasanya akan sangat membatasi jumlah kargo yang mereka bawa gitu, karena kebayang ya kayak kemarin tahun 2022 kan udah banyak tuh beberapa kali, 2 kali bahkan ya gitu, kargonya itu sempet telat. Nah jadi mereka benar-benar harus mempertimbangkan apa aja parts yang akan dibawa selama flyaway rounds gitu. Jadi mudah-mudahan episode kali ini menambah kalian semakin tahu dan bisa cerita ke teman-teman yang lain bahwa aku udah tahu nih sekarang cara ngatur, cara bikin MotoGP pedok. Nonton dari mana? Dari YouTube-nya Mbak Lucy dong, Pedok Talk ya kan. Makanya jangan lupa buat like, subscribe dan juga di-share konten ini ke teman-teman yang lain, terutama buat teman-teman kamu yang baru mau ngikutin MotoGP. Kita belajar sama-sama di sini ya. Dan jangan lupa aku masih punya giveaway juga untuk 100.000 subscriber. Aku tahu kayaknya masih lama ya, nggak apa-apa. Karena aku juga perlu menabung untuk beli giveaway-nya, mahal giveaway-nya. Jadi pokoknya ajak teman-teman kalian buat subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Oke? Bye.